Oke, apa aja yang ada di bangun ruang ini biasanya nanti kompleks dengan bangun bidang ya. Jadi dia biasanya terintegrasi secara langsung karena bangun ruang itu ada bangun bidangnya ya, ada bidang-bidang sisi apa namanya bangun ruang itu sendiri ya. Oke, ini ada di buku juga. Jadi kalian bisa mereview kembali tentang apa itu kubus, balok, ciri khasnya, kemudian limas ya. Limas itu tergantung dari alasnya ya. Kalau limas alasnya segi lima ya limas segi lima, termasuk juga dengan prisma ya. Prisma juga ini alasnya menjadi nama prisma tersebut ya. Misalnya alasnya segi lima ya berarti prisma segi lima ya. Jadi ada lima segi empat, ada lima segi tiga, tergantung alasnya ya. Kemudian sisi sampingnya juga sisi tegaknya ya. Kalau limas itu dengan prisma bedanya apa? Kalau sisi tegaknya limas itu bentuknya segitiga, sedangkan prisma cenderung kepada persegi panjang ya. Oke. Nah, kemudian ada silinder atau tabung. Nah, di sini ada yang lebih terkenal selimut tabung ya. Nah, di sini ada selimut selimut tabung itu rumusnya ini ya 2πr T tambah R. Jadi sebenarnya selimutnya itu ada dua lingkaran dan satu persegi panjang ya. Kalau dibuka, digunting tabung itu jadi dia membentuk persegi panjang ya. Nah, kemudian kalau berikutnya ada kerucut. Nah, kerucut itu bedanya dengan limas. Dia diberi nama khusus karena alasnya berupa lingkaran. Di sini juga ada nanti selimutnya ya. Selimut itu ada yang disebut S ya di sini garis pelukisnya. Nah, garis pelukis itu diperoleh dengan Pitagoras ya. Oke, kemudian ada bola. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bangun ruang yang kita pelajari. Oke, sambil berjalan nanti kita kerjakan langsung ya. Oke, nah sekarang ini halaman soalnya itu di halaman 128 ya. Oke, baik kita langsung saja ke soalnya. Nah, udah kelihatan di sini. Udah tampak ya. Oh, belum kayaknya ya. Ibu coba pindahkan ini. Oke. Nah, ini ya. Kenapa balik lagi? Kita mau ambil papannya, papan tulisnya ini ya. Nah, ini ya. Oke, sip. Boleh sambil di dalam kertas berhitung juga ya. Nah, ini kita lihat di sini ada bangun ruang bentuknya apa? Mira ingin membuat kap lampu berbentuk silinder, silinder, silinder ya, yang atau tabung. Tapi kan kalau kap lampu itu kan berarti atasnya bolong ya, bawahnya juga ya. Biasanya buat naruh lampunya ya. Yang terbuat dari kain tebal seperti berikut. Ini diketahuinya eh, kurang gede. Nah, ini 15 katanya tingginya. Rencana jari-jari kap lampu tersebut adalah 7 dan luas permukaan kain tebal. Jadi kalau kain tebal dia hanya bagian luarnya doang ya. Bagian yang menyelimuti selimutnya itu hanya yang bagian melengkungnya ya. Tidak dengan atas dan bawahnya. Tentukan berapa banyak kain yang diperlukan untuk membuat selimut kap lampu tersebut ya. Nah, di sini katanya
Luas permukaan kain tebal itu 82,5 cm luasnya. Ya, maksudnya itu pakai persegi kali ya. Karena dia mengatakan luas ya. Kemudian ya. Ya. Nah, baik. Kita mulai dengan mencoba mengilustrasi kembali tabung. Ini coba kita lihat. Ya, kita coba gambar aja. Ini jadi jari-jarinya tuh 7 ya. Nah, sedangkan yang kita hitung itu adalah selimut tabungnya ya. Nah, dia ingin buat cup, ini tingginya 15. Kalau kita buka si tabungnya itu kan bentuknya kayak gini ya. Ini 15. Ini adalah keliling lingkarannya ya. Ini kan keliling lingkaran ya, yang ini tadi kita putusin. Nah, kita putusin jadi seperti ini. Nah, berarti keliling lingkarannya itu kita cari ya, karena jari-jarinya 7, maka keliling lingkarannya itu adalah 2 PR ya. Jadi 14 pi gitu ya. Jari-jarinya 7, jadi 14 pi. Nah, maka luas persegi itu yang kita sebut dengan luas selimutnya itu tanpa atas gitu ya, tanpa alas juga, maksudnya nggak ada. Nah, ini kita kalikan, berarti 14 pi dikali dengan 15 ya. Nah, ini berapa nilainya. Nah, kemudian hasil ini nanti kita bagi dengan, ini harusnya permukaan kain tebal itu, ya berarti luas dari kain tebal itu ya 82. Karena ini kita kali 150 ditambah 60 ya. Jadi 210 pi ya, gitu. Ini luas kain ya, kain permukaan yang dibutuhkan. Nah, dari sini kita kalikan ya, kita bagi ya. Kan ini kainnya, dia butuh berapa banyak kain gitu ya. Maka banyak kain itu sama saja dengan 210 pi dibagi dengan 82,5 pi ya. Oke, jadi berapa dapatnya? Nah, D ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi 8 nilainya ya. Oh, ini enggak pakai ini ya. Kita bagi, oh iya. Sebenarnya ini enggak pakai pi ya. Kita hapus dulu. Salah tadi. Kita nah ini ya. Nah, sebenarnya pi itu kita boleh ganti tadi ya dengan 22/7 karena ini jawabannya dalam sentimeter aja. Jadi nggak pakai pi ya. Oke, nah ini boleh kita ganti dengan pi. Ya, pi-nya itu dengan 22/7 karena bisa dibagi ya. Ini dalam pi, masih dalam pi, ini kita hapus dulu kalau misalnya bingung. Nah, ini kita coba kalikan dengan 210 dibagi
ini kali 22/7 gitu ya. Nah, 22/7 ini kan bisa dibagi ya 30 jadinya. Nah, jadi 82,5. Nah, ini hasilnya 660 dibagi 82,5 gitu ya. Nah, jadi tadi ini nggak pakai pi, salah Ibu, di bawahnya masih ada pi. Harusnya nggak ada pi ya. Nah, kalau ini kita bagi, ini dapatnya sama ya, 8. Ini juga 8 ya. Karena tadi pi-nya belum kita ganti ya dengan 22/7 ya. Oke. Koma kalau nanti dikali dengan pi ya, hasilnya kali dengan pi nanti mendekati ya. 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Oke. Baik, nomor berikutnya. Berikutnya ini ada semacam apa, huruf ya, L ya, atau panggung ya, bisa kita katakan sebagai panggung boleh, atau logo, logo apa ya, kayak gini, bangun bangun ruang juga, tapi ada bentuk L-nya ya. Nah, pertanyaannya adalah ini sebenarnya dia nanya apa ya? Sebentar. Ketutup. Bisa digeser, geser, geser. Oke, kalian boleh lihat di buku, di bukunya. Tinggi benda, bukan tinggi ya, dia sebenarnya nanya volume ya. Bukan nanya tinggi ya. Kalau nggak salah kita lihat di sini, dia nanya volume. Ini ketutup punya buku tadi, ketutup di gambarnya ya. Itu kan volume gitu ya. Itu nggak bisa digeser ya. Hai. Oh, nah ini bisa digeser. Kita geser dulu. Geser juga dia. Nggak mau ya. Udah ya. Kita langsung kerjakan. Ini nggak mau bergerak. Si gambarnya nggak mau digeser. Oke, kita mulai dari bantuan. Pakai alat bantu ya di sini. Kita pakai alat bantu. Ini caranya kita buat dia jadi nah ke sini nyambung. Yang merah ya. Kita pakai merah. Jadi kalau ini harus kalian bantu ya. Nah, ini kita bantu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada bagian dua bagian. Bagian yang pertama itu kita potong, kita bagi ini menjadi 2 balok. Ya. Nah, gitu. Dia nanya volume ya. Ini kayaknya ada sesuatu apa gitu. Tingginya udah ada, ini tingginya 8 ya. Pertanyaannya berapa volume benda tersebut? Nah, kalau kita lihat ini ada 2 balok. Berarti volumenya adalah volume balok 1 ditambah dengan volume balok 2 ya. Nah, seperti kita ketahui namanya balok berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kalau di sini berarti ini tingginya 8 semua nih kalau kita lihat ya. Tidak. Panjangnya 12, lebarnya 7,
tingginya 8. Jadi kalau ini kita kalikan aja 12 kali 7 kali 8 untuk balok 1 ya. Sedangkan balok 2-nya, nah sekarang ini kita hitung. Ini kan seluruhnya tadi 15 ya. 15 dikurangi 7 berarti ini tinggal 8. Nah, ini juga 8 dan lebarnya itu 5 ya. Ini. Jadi kalau kita kalikan ini 8 kali 8 kali 5 ya. Nah, hitung ini nilainya 40 kali 8 320 ya. Nah, yang ini kalau kita kali 12 kali 7 kali 8. Maka dihitung berapa? 627 ya. Jadi semuanya 992 ya, satuannya sentimeter per volume ya, sentimeter kubik ya. Oke, nah ini ketutup, boleh dilihat di bukunya jawabannya apa? Oh ya, jawabannya C ya. Jawabannya C. Ya, oke. Nah, jadi kalau mencari bagian-bagian yang terpotong-potong oleh bentuk yang panjang pendeknya berbeda-beda, maka kita bantu dengan garis-garis tertentu ya. Kita potong-potong bendanya ya. Ada pertanyaan? 15-nya dipakai. Ini kan tadi ibu garis ya. Tapi sebenarnya 15 itu dari sini sampai sini. Ya, dari ujung ini 15 itu kita ambil dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, ini 15. Ya, ini 15. Tapi karena di sini sudah ada 7. Nah, di sana ya, dari sini ya diketahui 7, maka ini tinggal 8 ya. Jadi balok kedua itu panjangnya atau lebarnya berarti dia tidak jadi 15 lagi ya. 15 itu dari ujung sini sampai ujung sini. Karena di sini 7 ya, maka dia berkurang. Di sini tinggal jadi 8 ya. Oke, jadi kita lihat gambar aslinya ya, yang sebelum kita bantu dengan potongan tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan, jadi 2 balok kita potong badannya ya. Berikutnya nomor 3. Nah, ini ada tabung, ada cerita tabung ya. Tabung itu eh, diameternya 14. Oh, lebar baloknya. Nah, jadi jangan untuk lebar itu ini sebenarnya soal ini aja ya. Soal letak dari data ya sebenarnya. Jadi kita berpikirnya kalau dari sini ke sini, ini kelihatan nggak tulisan Ibu? Atau ininya kelihatan nggak? Kita ambil biru ya, misalnya. Nah, kita berpikirnya ini data ya. Memang dalam gambar itu kadang-kadang yang mempengaruhi adalah datanya. Datanya itu kadang membuat kita kadang bingung rancu ya. Nah, ini 12 ya katanya. Nah, ini 12. Sisi ini 12 ya. Sisi ini 12. Nah, ini 12.
sama dengan ini. Nah, ini 12 nih. Nah, tadi kita berpikirnya ya, kalau misalnya ininya 12, ya berarti ini sampai sini itu 5. Ini yang 5. Yang 5 itu ini ya. Bukan yang 5 itu yang panjang ini bukan. Karena ini udah diketahui dari sini sampai sini itu 15. Nah, jadi kita berasumsi bahwa 5 itu adalah lebarnya. Panjangnya tadi berapa? 8. Tingginya sama. Karena ini merupakan balok yang rata ya. Permukaannya itu sama rata tingginya. Seperti itu ya. Jadi panjangnya 5, panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya 8 gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau udah kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga hampir sama. Kadang-kadang kita harus membaca, memahami tentang maksud dari soal ya. Nah, di sini ada tabung katanya. Tabungnya memiliki diameter 14 cm. Berarti dia punya jari-jari 7 ya. Oke. Tapi dia tetap menggunakan pi di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini ada keterangan pi, maka kita nggak usah mengubah pi-nya jadi 22/7 atau 3,14 ya. Karena di sini ada volume tabung 245 pi meter kubik. Jadi kalian nggak usah ngubah pi-nya jadi 22/7. Beda dengan nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tadi pi-nya itu harus diganti karena apa tadi? Jawabannya dalam bentuk ada keterangan data lain yang tidak menggunakan pi. Sehingga kita harus mengubah menjadi bilangan semua sehingga dia bisa diganti ya pi-nya. Jadi fleksibel ya, pi itu tergantung dari soalnya. Tidak harus diubah jadi 22/7 atau 3,14 ya. Oke, nah ini tabung katanya diameternya 14. Tabung itu yang besar ya, yang kulit luarnya kalau kita anggap ini tabungnya berarti di sini diameternya ini. Nah, ini 14 ya. Jadi jari-jarinya 7 ya. Nah, kemudian di dalamnya dimasukkan tabung miring seperti di gambar. Tabungnya itu yang ini, tabung kedua ya. Nah, tabung kedua itu berarti si alasnya itu berbeda ya. Nah, kemudian luas alas yang diarsir adalah, nah luas alas yang diarsir itu berarti ini ya. Nah, fungsinya buat apa ya? Karena volume tabung itu kan sama dengan luas alas kali tinggi ya. Alasnya tabung dulu ya. Tabungnya itu berbentuk lingkaran, berarti pi r kuadrat kali T. Nah, pi-nya sendiri nggak usah diganti. Dan ini diketahui jari-jarinya 7 ya. Nah, kalau kita masukkan nilainya itu menjadi pi 7 kuadrat dikali dengan T, itu hasilnya diketahui 245 pi. Nah, ini untuk mencari apa? Mencari T-nya. Tinggi tabungnya ini kita nggak tahu. Ya, tingginya kita nggak tahu. Jadi kita coret aja, berarti T-nya sama dengan 245 dibagi dengan 49. Ya. Jadi hasilnya berapa? 5. Ya. Nah, tingginya berarti kita ketahui 5. Nah, dari alasnya tadi ya, luas alas yang ada 125.
Itu yang tentukan volume kerucut. Luas alas yang diarsir adalah 125 yang diarsir ya, yang diarsir 125 cm. Ini alas. Volume tabungnya adalah tentukan volume kerucut. Ini kayaknya alas yang ini deh ya. Luas alas yang diarsir itu 125 pi. Apa yang putih ya? Nggak salah. Yang bisa berfungsi dulu. Ini yang bagian di arsirnya itu sebenarnya arsir itu kan udah alas tabung ya. Alas tabungnya. Ini luas alas yang diarsir. Oh, begitu. Oh iya ya, begini. Nah, tadi kita punya luas alas ya. Luas luas tabung. Ini kan luas alas tabung ya. Nah, luas alas tabung itu kan sama saja dengan 49 pi ya. Nah, jadi luas eh, yang putih ya, yang putih yang polos. Ini kita tulis apa? Luas yang polos itu sebenarnya 245, luas alas yang diarsir 125 pi. Ini tabung. Coba kita cek lagi. Kalau kita anggapkan luas alas tabung itu sama saja dengan 49 pi ya, pi kali 7 kuadrat. 49 pi. Berarti sama saja dengan ini terbalik-balik apa gimana nih, enggak tahu Ibu. Luas polos itu sama dengan 125 pi dikurangi dengan 49 pi. Ya. Jadi 6 1176 pi ya. Nah, jadi volume kerucut itu sama saja dengan 1/3 dari luas tadi, luas polos ya, 76 pi kali tingginya. Tingginya ya tinggi tabung ya. Ini kalau kita bagi ini berapa? 76 bagi 3. Bisa nggak 76 bagi 3? 16, nggak bisa ya. Mendekati ya, kalau nggak salah ini. 76 dibagi 3. Kalau kita kali ini 3, 21, 24. Ya. 30. 30.
kita nggak bisa bagi 3. Mendekati berapa? Ini kayak ada yang rancu ya. Ada yang rancu. Nah, ini seperti ada 125. Nah, ini cari jari-jarinya dulu ya. Oke, ini kita hapus. Nah, ini masih ada kekeliruan, kita coba ini tidak kita pakai. Nah, tapi kita pakai 125 itu adalah luas lingkaran ya. Nah, luas bukan luas polos ya. Kita lihat dulu di sini jari-jari yang kita lihat ya, luasnya 125 pi. Nah, anggapan kita ini tadi jari-jarinya itu sama saja dengan R kuadrat ya, pi R kuadrat. Nah, ini 125 pi. Berarti si R kuadratnya itu sama dengan 125. Maka R-nya itu 5 akar 5. Ya. Nah, kita kurangi 7 dikurangi dengan besar mana gitu ya. Yang kalau 5 akar 5 itu 2, ya 10 ya. Nah, betul ya. Berarti ini tuh yang jadi tabung yang masih bayangkan itu yang masih jadi tabungnya yang ya. Kalau di sini disebutnya tabungnya ya. Di dalamnya dimasukin tabung. Tapi kalau kita lihat 125 ini R-nya aja udah lebih dari 10 ya jari-jarinya. Jadi kalau dilihat 125 pi kali tingginya berapa? 245. Bagi 125. Tuh ya, jadi sepertinya ada yang rancu ya di sini. Luas alasnya, luas alas tabung aja kalau jari-jarinya 7, nah, kecuali kalau jari-jarinya 14 ya. Kalau 14 mungkin mungkin saja nih. Kalau diameternya yang 14 ya nggak mungkin. Ini kan yang diarsir itu kan yang tabung ininya ya, tabungnya ya. Itu yang masih meragukan kita ya. Oke. Jadi ini kita abaikan aja dulu. Pengertiannya ada tabung, ada alas. Alasnya yang diarsir itu ya alas tabung ya. Kita sepakat. Oke, baik. Kita lanjutkan saja dulu. Ini di PR-in ya, nanti ketemu sesuatu yang baru mungkin. Nah, kalau ini masih ragu-ragu lagi ya. Kalau dia alasnya itu 125 pi, itu alas tabung, maka jari-jarinya nggak mungkin 7 ya, itu aja. Kalau di dalam juga harus lebih kecil. Nggak boleh dikurang ya, 245 itu kan volume ya. Kalau ini luas, luas dengan volume itu beda. Kayak kita punya air, lalu sama alas 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 gelas dengan air itu kan beda ya. Nggak boleh dong dikurang ya. Kalau volume harus dengan volume, kalau air dengan air. Jadi ini ada apa tuh?
ada kerancuan ya, karena ini semua pakai pi ya. Kita pakai pi semua. Ngitung alasnya juga pakai pi ya, 49 pi tadi. Oke, nanti kita PR-in dulu aja ya. Oke, nomor 4 sekarang. Pindah dulu biar nggak pusing ya. Jika TB, nah ini kayaknya juga sama nih, ada yang rancu juga ya dari jawabannya. Nah, eh, jika TB adalah 25 cm dan jari-jari kerucutnya 7, ya, jadi jari-jari kerucutnya itu ini 7. Nah, ini jari-jari 7, sedangkan TB itu pelukisnya 25. Otomatis di sini 24 ya. Jadi T-nya itu 24. Pakai Pitagoras kita cari ya. 25 kuadrat dikurangi 49. 625 kurangi 49. Dia dapat T-nya 24. Tentukan volume kerucut yang alasnya tidak diarsir. Volume ya. Nah, volume kerucut yang tidak diarsir. Kalau kalian punya tumpeng, kemudian kalian eh, apa potong ya, bentuknya 45 derajat gini, potongan tumpengnya, maka tumpeng itu akan terpotong dari atas ya. Kalau kita berpikir logikanya. Kalau nggak ada ini misalnya kosong, maka dia akan membentuk dinding ya, dinding yang tegak juga ya, terpotong di mulai dari atasnya itu terpotong ya. Tentukan volume kerucut yang alasnya tidak diarsir. Jadi bukan alasnya aja yang nggak ada ya, otomatis juga si kerucutnya terpotong gitu. Kayak kita motong tumpeng gitu ya, dipotongin gitu. Nah, di sini si alasnya kan rumus volume itu kan, volume kerucut itu kan kita tahu bahwa 1/3 luas alas, alasnya berupa lingkaran dan tingginya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini jari-jarinya itu kan 7 ya, pi-nya 22/7. Kita lihat di sini satuannya tidak pakai pi, maka pi-nya boleh kita pakai 22/7 gitu ya. Nah, sedangkan alasnya ini, yang ini tadi, ini alasnya nih. Nah, ini bentuknya terpotong lingkarannya oleh juring ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini lingkaran nih. Nah, terus kita potong ini. Nah, berarti kalau ini 45 derajat, ini kosong ya. Nah, bagian yang tidak terpotongnya itu berapa bagian? Nah, kita tinggal ngitung aja. 45/360 itu sama dengan 1/8. Jadi 1/8 bagiannya itu yang dipotong atau kosong ya. Nah, maka sisanya yang ini 7/8 bagian di alasnya. Maka kalau kita menghitung luas alas, itu sama saja dengan 7/8 kali pi r kuadrat. Pi-nya itu kan tadi boleh kita ganti ya, karena jawabannya dalam bilangan saja, nggak ada. Nah, ini kita coret ya. Nah, lalu kita hitung ini luas alasnya, kita kali berapa nih? 7 kali 22 kali 7 ya. Di 1000. Oh, ini bisa diperkecil nih. Nah, ini berapa? 11 ya. Ini jadi 4. Jadi 7 kali 7 kali 11. Ini sama saja dengan, udah, kalau memang misalnya kita nggak mau ngitungnya ribet, kita kali aja.
7 kali 7 kali 11 per 4. Ini alasnya. Jadi kalau kita ditanya volumenya berarti 1/3 kali 7 ya. Kemudian kali tingginya. Tingginya tadi 24. Coret 8 ya. Oh, perempatnya kurang. Nah, 4-nya bagi lagi. 2 ya. Oke. Nah, itu coba kita hitung. Nilainya 7 kali 7 kali 11 kali dengan 2 ya. Itu ya yang jadi 1/8 dari 7/8 bagian dari luas alas. Luas alasnya oh ya, boleh silakan yang udah ada azan maghrib ya. Agak tinggi juga ya. Oke, bagi 38 bagi 4 2 ya. Terlalu besar ya? Iya, betul. Iya, betul ini ya. 1/8 itu karena alasnya 45 derajat yang dipotongnya ya. 45 derajat berarti ini nggak tahu derajat, nggak tahu persen ini. 45 derajat itu 1/8. Kalau 45 derajat, 45% itu beda lagi kali ya. Oke, sementara ini dulu kita break dulu sholat maghrib. Karena ini satuannya nggak dalam meter ya, nggak dirubah juga, nggak dalam desi persegi, tapi dalam senti. Jadi tetap aja sama ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu ininya ya. Oke, baik ya. Nah, ini berarti jawabannya bisa kita hitung. Nanti di sini tinggal kalian hitung aja ya. 7 kali 7 kali 11 kali 2. Cukup besar ya kalau kita lihat ya. Kenapa? Karena dia tidak ada 22/7-nya ya. Kalau kita lihat di sini harus dikali 22/7 ya. Oke, berarti 7 kali 7 kali 11 kali 2 ya. Nah, hampir 1000 lebih ya, 1078. Kalau tidak menggunakan 22/7 ya. Nah, kalau misalnya ini kurang pi-nya juga nggak mungkin ya kalau gitu. 49, nah, 49 dikali ini udah besar ya angkanya karena pi-nya nggak pi-nya dipakai nih 22/7 ya. Kalau kita lihat volume aslinya aja, itu kalau kita lihat volume kerucutnya yang asli itu kan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24 ya. Ini 24-nya sama 8. Jadi 22 kali 7 kali 8. Nah, ini udah besar banget ya. Kita lihat 1000 lebih ya. 22 kali, jadi nggak mungkin 7 kali 8. Ini 1200 lebih ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat soalnya agak aneh ya. Tapi kalau misalnya nanti jawabannya ada pi-nya ya mungkin beda lagi. Tapi kita nggak usah
berasumsi, yang penting kita udah ngerti maksud soal ini. Kalau kita ditanya volume kerucut yang alasnya, artinya kerucut itu ada yang terpotongnya. Terpotongnya nggak mungkin alasnya doang ya, tapi juga bagian tingginya itu dia akan terpotong juga. Jadi seperti kita memotong kue atau memotong tumpeng ya, jadi pasti barisan bagian atasnya juga terpotong. Nah itu ya, jadi mengapa di sini ada bagian 7/8? Karena yang dipotongnya itu alasnya 45 derajat. Sedangkan 45 derajat berbanding dengan satu lingkaran itu 360 derajat, itu 1/8 potongan yang sudah terambil ya. Nah dari sini kalau kita lihat yang terpotongnya 1/8, otomatis yang tidak terpotongnya atau yang tidak diarsirnya itu yang tidak terpotong, maka nilainya 7/8 dari volume kerucut yang diketahui ya. Oke. Nah ini juga sama. Yang penting kita udah ngerti maksudnya. Kalau soal pilihannya nggak ada, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Berikutnya. Nah ini sekarang. Ini ada soal. Soalnya adalah pemasangan panel surya di atas atap rumah ya. Jadi ini daerah di Arsir merupakan daerah yang dipasangkan panel surya. Nah, ini bentuknya juga bukan persegi ya, tapi dia jajar genjang. Jadi hati-hati. Kenapa kita tahu jajar genjang? Di sini ada potongan di sini 3. Ya. Nah, kita coba gambar kembali jajar genjangnya. Kebetulan ini jajar genjangnya nggak ada yang miring ke kiri ya. Jadi kita coba gambarkan lagi. Nah, ini jajar genjang. Di dalam atap tadi ada, nah ini terpotong ya. Kemudian karena di sini ukurannya sisi ini 8, ini 8 semuanya ya sampai sini 8. Dan ini 12 gitu ya, sampai sini 12. Nah, kemudian dipotong. Jadi ukuran yang di dalam ini terpotong 1 cm, ini 1 cm. Sehingga ini menjadi 10 ya. Kemudian yang ini terpotongnya 1, ini 1 ya. Ini 2. Berarti 8 itu terpotong dengan 3 sehingga di sini 5. Jadi ukuran jajar genjang yang akan diberikan panel tadi itu adalah 10 kali 5 ya. Namun karena jajar genjang itu rumus luasnya adalah panjang alas kali tinggi ya, jadi kita butuh tinggi. Nah, di sini ada 10, kemudian di sini kalau kita lihat tadi 5. Nah, ini ada potongan 3 gitu. Ini di keterangan ini ada 3 ya. Ini 3. Maka tingginya otomatis dengan Pitagoras bisa kita dapatkan dengan Pitagoras nilainya jadi 4 ya. Jadi T-nya itu adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi akar dari 16 ya, sama dengan 4. Jadi tinggi dari jajar genjang itu adalah 4. Nah, dari sini kita cari luas jajar genjang. Luas jajar genjangnya itu sama dengan setengah panjang alas kali tinggi, nggak pakai setengah ya. Panjang alas atau alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi, alasnya 10, tingginya 4. Ini alas kali tinggi, panjang alas ya. Berarti 10 kali 4. Itu sama dengan 40 ya. Nah, sedangkan satu petak panel itu isinya
luasnya 2 meter persegi. Ini dalam meter persegi. Jadi banyak panel, panelnya ya dibagi 40 meter persegi, dibagi tiap lembarnya 2 meter persegi, sehingga ada 20 buah petak panel ya. Jadi ini bukan persegi panjang tapi jajar genjang ya. Jajar genjang itu luasnya alas kali tinggi. Tidak dibagi dua ya. Kalau dibagi dua dia jadi segitiga ya. Oke, berikutnya. Udah ya. Ini nanti Ibu kirim kan filenya ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini ada sebuah tabung di mana di dalam tabung itu akan dibuat limas ya, dimasukkan limas. Tingginya sama dengan tinggi tabung, luas selimut tabung. Nah, untuk mencari tinggi tabung kita tidak tahu karena jari-jarinya diketahui, luas selimut tabungnya diketahui, maka kita bisa menentukan tingginya ya. Nah, nanti kita lihat di sini satuannya luas selimut tabung 210 ya. 210. Nah, kalau kita anggap bahwa seluruhnya ini luas selimut tabung sebenarnya sama ala atasnya ya. Nanti kita cek saja kalau dia termasuk tidak gitu ya. Alasnya itu termasuk apa tidak. Jadi kalau kita hanya mencari selimutnya saja, luas selimut itu kan sama saja dengan 2pi RT ya. Nah, kalau di sini misalnya kita menggunakan 210 pi itu hanya selimut saja tanpa alas tadi ya, maka kita dapatkan jari-jarinya 7 ya, 7 kali T sama dengan 210 pi, pi-nya boleh kita buang, berarti T-nya sama dengan 210 dibagi dengan 14. Ini sama dengan 15 ya, kalau nggak salah. Ya, itu tingginya 15. Tinggi tabungnya 15. Kalau kita berasumsi selimut itu hanya bagian yang tadi ya, bagian dinding tabungnya saja ya. Oke, kita berasumsi itu kalau kita kalikan di situ ada 49 kurangi agak-agak kecil ya tingginya ya. Nah, kemudian yang ini bentuk dari alasnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan jari-jari nih katanya dia. Jari-jarinya ini, nah kita nanti ngambil potongannya kayak gini. Nah, di sini ada 4. Nah, karena di sini jari-jarinya 7, berarti potongan ini adalah 3 ya. Nah, ini 3 nih. Nah, sedangkan jari-jarinya itu 7 ya. Ini 3, ke sini juga nanti 3 ya. Jadi tidak sama panjangnya dari limasnya ya. Jadi dia bentuk alasnya persegi panjang, bukan persegi ya. Nah, karena di sini 4, di sininya potongannya 3, maka ini bisa kita cari nih.
bagian ini bisa kita hitung, X misalnya. Ya. X itu bisa kita dapat dari Pitagoras. Ya. 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sehingga hasilnya 40. Nah, 40 itu berarti 2 akar 10 ya X-nya. Jadi kalau kita lihat, karena kita akan mencari volume limas itu kan sama saja dengan seperti volume kerucut ya. Volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini bukan persegi, tapi persegi panjang. Di mana persegi panjangnya, ukuran panjangnya, nah gini ya. Jadi ukuran panjangnya itu 2 kalinya 2 akar 10. Berarti di sini 4 akar 10. Sedangkan ini 6 ya, 3 tambah 3 6. Jadi luas alasnya adalah 6 kali 4 akar 10. Nah, dikali tingginya ya. Tingginya tadi 15. Oke, ini kita coba sederhanakan 5, yang ini adalah 24 akar 10 kali 5. Jadi dapatnya 120 akar 10 ya. Ini volume limas ya. Limas segi 4, tapi segi 4-nya tidak beraturan ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan limas segi 4 beraturan ya. Limas segi 4 aja karena alasnya berbentuk persegi panjang ya. Nah, biasanya kalau beraturan itu alasnya berbentuk sisinya sama ya, volume limasnya. Oke, terakhir nomor 8. Nah, ini kalau tadi Ibu coba pikirkan, ini sebenarnya volume bangun ruang yang alasnya diarsir ya. Alasnya itu diarsir, kalau kita lihat kalian punya apa ya, termos, pernah melihat termos. Nah, di bagian dalamnya itu ada tabung lagi ya. Nah, ini adalah ruang kosong antara yang di dalam apa tuh? Kalau kita bicara termos ya, atau magicom lah ya, kalau kalian kalian lihat tempat masak nasi boleh juga. Nah, di sini ada yang bagian luarnya misalnya berbentuk tabung atau berbentuk apa jenis tabung lah ya. Nah, di dalam itu ada yang ruang kosongnya dan ada yang padatnya. Nah, yang padatnya itu yang ditanyakan volume ruang yang alasnya diarsir. Jadi ibaratnya kita sama saja ini kalau digambarkan, mohon maaf. Oke, kita ulangi ya. Jadi volume yang diarsir ini ibu gambarin yang diarsirnya, gambarnya kayak gini aja. Volume bagian yang diarsir ya. Volume bagian yang diarsir itu sama saja volume bagian luar ini L dikurangi volume dalam ya. Volume dalamnya itu dengan volume luarnya masih menggunakan pi ya, karena jawabannya dalam pi. Jadi pi r kuadrat T dengan pi r kuadrat T juga, tapi jari-jarinya 7. Nah, T-nya itu sama kan, 24. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa mengeluarkan ini 24, ini 24 juga. Jadi kita bisa nuliskan pi. Nah, di sini ada T, T-nya itu 24. Ini 24 ya. Nah, ini juga 24. Nah, yang sisanya itu kita kurangi. 14 kuadrat dikurangi
7 kuadrat. Nah, ini volumenya ya. 14 kuadrat itu sama dengan apa? 196 dikurangi dengan 49 ya. Jadi pi kali 24, 424 tingginya sama tingginya ya. Kita kurangi ini 147 ya. Udah dikaliin aja ya, kali pi. Nah, jadi 4 kali 7 itu 8. 8 ya, belakangnya 8. Yuk, coba kita hitung 24 kali 147 ya. 3528 pi. Ya. Nah, itu ya. Jadi volume yang bagian arsirnya itu adalah volume bagian luar dari tabung dikurangi volume yang dalam. Nah, memang menerjemahkan gambar tadi ya. Nah, ini kayaknya kita cukupkan dulu. Nah, ini nanti ada limas, ini bahasanya limas ya. Limas alasnya kayak gini. Nah, mungkin nanti kita coba menghitung luas permukaan limas ya. Luas permukaan limas itu kalau limasnya segitiga berarti kita menghitung ada 4, 5 segitiga ya. Nah, misalnya ini limas. Aduh, ini gambarnya kurang. Nah, ini berarti ada 3 limasnya. Ini gambarnya aja ya. Jadi ada 4, 5 ya. Alas dengan atasnya, dindingnya ada 3. Nah, dindingnya yang dinding ini persegi. Jadi alasnya segitiga-segitiga. Nah, sedangkan persegi itu tinggal panjang kali lebarnya ya. Kalau misalnya di sini kita hitung di sini ada 10 ya. Ini gambarnya kayak gini. Atasnya ini ya dan alasnya. Nah, ini 10. Nah, kalau kita lihat ini 6, ini 8, ini 10 ya. Nah, kalau ini nah, sisanya 13 dikurangi 8, ini 5, ini 12, ini 13. Nah, yang ini kayaknya masih ada akar itu kalau kita lihat ya. Nah, ini kan 3. Ini panjangnya 12, 15 kurangi 9, jadi tinggal 6. Nah, ini 6, ini 13, ini akar nih ya. Hasilnya akar panjangnya. Jadi kalau di sini kita hitung ini 13, ini akar dari, nah, akarnya berapa? 169, 13 kuadrat ditambah 36, 6 kuadrat ya. Akar dari 169 ditambah 36. Jadi akar dari 205 ya. Nah, ini 205. Jadi kalau kita menghitung luasnya, berarti luas alas dulu. Nah, alasnya ini yang mau kita hitung nantinya. Jadi 2 kali luas segitiga ditambah segitiga, segitiga lainnya, dinding ya. Luas segitiga dindingnya. Bukan segitiga ya, luas persegi. Nah, ini persegi, perseginya. Luas persegi dindingnya ya, dindingnya itu persegi. Persegi panjang. Nah, yang luas persegi panjangnya tinggal kita hitung karena di sini katanya tingginya 5. Nah, semuanya kali 5 ya. Jadi 13
ditambah 10 ditambah akar 205 itu dikali 5 tingginya. Nah, ini kita peroleh 23 dikali 5. 23 115 ditambah 5 akar 205 ya. Nah, ini baru dari dindingnya. Nah, kemudian luas segitiganya, nah segitiganya itu kita hitung, kita nggak bisa menghitung menggunakan luas alas kali tinggi, karena yang kita bisa luas segitiga itu kita ambil saja dari luas persegi seluruhnya, berarti 13 kali 15 dikurangi dengan luas segitiga-segitiga yang kecil, yang potongannya itu. Ya, berarti ini ada luas segitiga 1, luas segitiga 2, dan luas trapesium. Nah, ini yang ketiganya itu trapesium. Ya, jadi luas keseluruhan dari apa nih persegi panjang ini kita kurangi dengan 6 kali segitiga pertama, segitiga ditambah segitiga kedua ditambah luas trapesium. Nah, kalau ini 150 dikali ini 195 ya. Nah, dikurangi dengan ini luas segitiga yang pertama 6 kali 8 48 bagi 2 24. Lalu yang keduanya itu 5 kali 12 60 bagi 2 30. Kemudian luas trapesium itu jumlah sisi sejajar 3 tambah ini 12. 12 kali 13 ya. 3 tambah 9 ini ya. Luas trapesium itu sisi sejajar 3 tambah 9, 12 bagi 2 6. 6 kali 13. 6 kali 13 itu 78 ya. 78 kita hitung ini 195 dikurangi ini berapa? 108 134 ya. 132. Ya. Nah, 63 kali 2 ya. 63 ini 2 segitiga. 2 kali luas segitiga berarti 163 kali 2 ya. 126 ya. Senti. Nah, ini juga masih ada yang rancu juga ya. Ini kenapa gede gini? Besar banget. 126 ditambah masih gede juga ya angkanya. Kalau kita lihat nih.
3 dikali 5 akar 20. Ini ya yang di sini yang masih rancu juga. Kalau kita jumlahin ini 126 ya. Jadi ini tambah ini itu jumlahnya 200 241 ya. Nah, ini jawabannya ya, kelas limasnya. Jadi kalau kita hitung, ini sebenarnya ada dua segitiga dan perseginya itu ada 3 ya. Sedangkan persegi itu kan dindingnya udah tahu nih tingginya 15 ya. Tingginya 15 ya berarti tinggal dikali aja persegi panjang yang pertama 65 ditambah 50 jadi 195. Jadi jawabannya tidak ada ya, jawabannya itu 241 ditambah 5 akar 205 ya. Oke. Nah, ini jadi jangan berpatokan dengan jawaban juga ya, karena kita sudah menghitungnya dengan benar. Baik, ini saja untuk pertemuan kita. Ini sudah berkurang 23 orang. Udah lewat ya, sampai jam 7. Baik, nggak apa, malam liburan ya. Sekian dulu pertemuan kita untuk materi dimensi 3 di sini ya. Otomatis terintegrasi juga dimensi 2. Ya, diantaranya ada segitiga, trapesium, dan sebagainya. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Atau kalau sudah libur, kayaknya udah ada pengumuman libur belum? Kalau enggak, kita bertemu tahun depan. Sampai ketemu lagi di bimbel online SSC. Sekian. Oke, nanti dikirim ya. Tadi Hanum, sorry, suaranya ketutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.